Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pada pembelajaran 4 ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Anak dapat menjelaskan keadaan geografis pulau-pulau di Indonesia. 2. Anak dapat memahami perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. 3. Anak dapat menentukan ide pokok bacaan. Anak-anak, inilah peta wilayah Republik Indonesia. Indonesia memiliki 5 pulau besar yang terbentang dari barat sampai ke timur. Yang paling barat adalah Pulau Sumatera. Sebelah timurnya adalah Pulau Jawa. Yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Yang keempat adalah Pulau Sulawesi. Yang kelima adalah Pulau Papua. Kemudian ada gugusan pulau yang lebih kecil, yaitu Bali dan Nusa Tenggara. Sekarang marilah kita pelajari satu persatu kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Yang pertama adalah keadaan geografis Pulau Sumatera. Luas wilayah pulau ini kurang lebih 443.065 km persegi. Dengan batas wilayah utara yaitu Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Batas wilayah timur adalah Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Batas wilayah selatan adalah Selat Sunda dan Pulau Jawa. Dan batas wilayah barat atau sebelah barat adalah Samudra Hindia. Keadaan alam Pulau Sumatera adalah sebagai berikut. 1. Perairan. Ada Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Asan, Sungai Indragiri, Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, dan lain-lain. 2. Gunung. Ada Gunung Marapi, Gunung Tulang, Gunung Sinabung, Gunung Kerinci, Gunung Dempo, dan Gunung Leser. 3. Mengenai dataran. Di Pulau Sumatera ini ada dataran tinggi Batak, dataran tinggi Minangkabau, dan dataran tinggi Karo. Sekarang kita membahas tentang keadaan geografis Pulau Jawa. Luas wilayah Pulau Jawa kurang lebih 126.700 km persegi. Pulau Jawa memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Batas utara, yaitu Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Batas timur, Selat Bali dan Pulau Bali. Batas selatan, Samudra Hindia. Dan batas barat adalah Selat Sunda. Keadaan alam di Pulau Jawa adalah sebagai berikut. 1. Tentang perairan. Ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane, Waduk Gajah Mungkur, Waduk Jatiluhur, Danau Kawah Kelut, dan Danau Ranu Kumbolo. 2. Mengenai gunung. Ada Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Slamet, Gunung Bromo, Gunung Ciremai, Gunung Galunggung, Gunung Salak,
dan lain-lain. Di Pulau Jawa ada juga dataran. Di antaranya adalah dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Kendeng, dataran tinggi Bromo. Sekarang tentang keadaan geografis Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan pulau terluas di Indonesia. Luas wilayahnya kurang lebih 743.330 km persegi. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut, yaitu batas utara adalah Malaysia, Brunei, dan Laut Cina Selatan. Batas wilayah timur yaitu Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Batas wilayah selatan yaitu Laut Jawa dan Pulau Jawa. Batas barat yaitu Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Keadaan alam di Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut. Yang pertama tentang perairan. Di Kalimantan terdapat Sungai Mahakam, Sungai Barito, Sungai Kapuas, Danau Bambenan, Danau Bangkau, Danau Genali, Danau Ganting, Danau Melintang, dan lain-lain. Yang kedua adalah gunung dan pegunungan. Ada Gunung Liangpran, ada Gunung Raya, dan Pegunungan Swaner. Yang ketiga adalah dataran. Di Kalimantan ada dataran tinggi Muler, dataran tinggi Kapuas, dataran tinggi Swaner, dan dataran tinggi Meratus. Keadaan geografis Pulau Sulawesi. Luas pulau ini sekitar 174.600 km persegi. Dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu sebelah utara ada Laut Sulawesi dan Filipina. Batas timur ada Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Batas wilayah selatan ada Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Dan batas wilayah barat adalah Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Keadaan alam Pulau Sulawesi adalah sebagai berikut. 1. Tentang perairan. Di Sulawesi ada Sungai Poso, Sungai Lariang, Danau Air Hitam, Danau Jembawan, Danau Laut Realoih, Danau Linau, Danau Tondano, Danau Tempe, Danau Poso, Danau Towuli, dan Pantai Losari. Yang kedua adalah tentang gunung. Di Sulawesi ada Gunung Awu, Gunung Bawakaraeng, Gunung Dampai, Gunung Lokon, Gunung Latimojong, dan Gunung Klabat. Yang ketiga adalah dataran. Di Sulawesi ada dataran tinggi Wajo, dataran tinggi Bone, dataran tinggi Minahasa, dan dataran tinggi Bingkoku. Sekarang kita bahas mengenai keadaan geografis Pulau Papua. Luas pulau ini sekitar 319.036 km persegi. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut, yaitu batas utara adalah Samudra Pasifik, batas timur adalah Papua Nugini, batas selatannya adalah Laut Arafura dan Australia. Sementara batas sebelah barat yaitu Kepulauan Maluku. Keadaan alam di Pulau Papua adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perairan. Di Papua ada Sungai Mamberamo, Sungai Baliem, Danau Sentani, Danau Yamur, dan Pantai Bosnik. Yang kedua adalah gunung. Di Rian ada Gunung Jayawijaya, ada Gunung Yamin, dan Gunung Dera Baru. Yang ketiga adalah dataran.
Di Papua ada dataran tinggi Charles, dataran tinggi Arfak, dan dataran tinggi Sudirman. Sekarang kita bahas mengenai keadaan geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Luas wilayah pulau-pulau ini adalah sekitar 128.297 km persegi dengan batas-batas sebelah utara yaitu Laut Bali dan Laut Flores, batas timur yaitu Timor Leste, batas selatan yaitu Samudra Hindia, batas barat adalah Selat Bali dan Pulau Jawa. Mengenai keadaan alam di Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perairan. Ada Sungai Tukat Ayung, Sungai Bubuh, Sungai Petanu, Pantai Kute, Pantai Sanur, Pantai Lombok, Danau Bedugul, Danau Batur, Danau Kelimutu, dan lain-lain. Yang kedua mengenai gunung. Ada Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Rinjani, dan Gunung Tambora. Kemudian yang ketiga adalah dataran. Di sana ada dataran tinggi Kintamani, dataran tinggi Bedugul, dataran tinggi Dunggu. Anak-anak sekalian, luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasilnya. Semua itu didukung dengan perilaku sikap positif yang sesuai dengan Pancasila, terutama sila kelima. Salah satu pengamalan sila kelima Pancasila adalah gotong royong dalam keberagaman. Sikap gotong royong dapat mempererat hubungan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang rukun dan bersatu. Gotong royong merupakan modal demi terwujudnya masyarakat harmonis dan sejahtera. Ya anak-anak, kita telah belajar mengenai kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Ada 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasilnya. Selain itu, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang ide pokok bacaan. Kalian pasti bisa dalam menentukan ide pokok bacaan tersebut, bukan? Tibalah saatnya untuk menguji kompetensi kalian. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Sebutkan batas-batas wilayah Pulau Kalimantan. 2. Bagaimana keadaan alam di Pulau Bali? 3. Sebutkan 3 gunung yang berada di Pulau Jawa. 4. Sebutkan 3 contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah. Untuk soal nomor 5, mestinya kalian membaca teks bacaan tersebut, yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Nah, dari bacaan tersebut sekarang tuliskan ide pokok bacaan di atas.
Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.